Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Al-Hakimi dari kelas 1A jurusan Gizi, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat dengan dosen pengampu Pak Zaidi Mutakin. Makalah ini membahas 3 hal pokok. Apa arti Pancasila sebagai sistem filsafat? Bagaimana karakteristik dan strukturnya? Serta tantangan penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, pendahuluan. Pancasila lahir dari perenungan panjang para pendiri bangsa, terutama Insinyur Soekarno, yang menggali nilai-nilai luhur dari kebudayaan, agama, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, Soekarno menyebut Pancasila sebagai philosophic grounds, yaitu dasar filsafat bagi berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Serta etimologis kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5, sila berarti dasar atau prinsip. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, Pancasila bukan hanya simbol atau doktrin politik, tapi juga filsafat hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup yang mengandung nilai-nilai universal untuk mengandung hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam sekitarnya. Dalam era globalisasi sekarang, pemahaman filosofis terhadap Pancasila menjadi sangat penting. Tanpa pemahaman yang mendalam, Pancasila bisa kehilangan maknanya dan hanya menjadi slogan yang dihafal tanpa dihayati. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki ciri khas. Ia adalah hasil pemikiran reflektif dan rasional yang menggambarkan hakikat manusia, kehidupan bernegara, dan tujuan bernegara. Menurut Nota Nagoro, salah satu tokoh penting dalam kajian filsafat Pancasila, terdapat 3 aspek utama dalam pemahaman filsafat ini. Yang pertama, ontologi, membahas hakikat keberadaan manusia dan alam. Aspek kedua, epistemologi, membahas sumber dan cara memperoleh pengetahuan. Dan aspek ketiga, yaitu aksiologi, membahas nilai-nilai dan tujuan moral dari kehidupan manusia. Mari kita bahas satu persatu. Secara ontologis, Pancasila memandang manusia sebagai makhluk monopluralis. Artinya manusia memiliki unsur jasmani dan rohani, individu dan sosial, pribadi dan masyarakat. Pandangan ini menunjukkan keseimbangan. Manusia diakui sebagai individu yang bebas, namun tetap terikat dalam tanggung jawab sosial. Berikutnya secara epistemologis, sumber pengetahuan Pancasila berasal dari pengalaman historis dan budaya bangsa Indonesia. Pancasila bukan hasil impor dari ideologi asing, melainkan lahir dari nilai-nilai kehidupan rakyat Indonesia seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Pengetahuan ini diperoleh melalui proses musyawarah mufakat, bukan pemaksaan. Secara aksiologis, Pancasila menekankan nilai-nilai etis dan moral seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai ini menjadi pedoman agar manusia bertindak dengan adil, menghormati sesama, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Dengan ketiga aspek ini, Pancasila menjadi sistem filsafat yang utuh dan menyeluruh, yang tidak hanya menjelaskan tentang realitas, tetapi juga memberi arah bagaimana manusia harus hidup dan berbuat baik di dalam masyarakat. Yang kedua, ada karakteristik dan struktur Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki struktur hierarkis dan saling berkaitan. Setiap sila tidak berdiri sendiri, tetapi saling mendasari dan menjiwai antara satu dengan lainnya. Contohnya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi dasar dan sumber nilai bagi sila-sila berikutnya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilandasi oleh nilai ketuhanan dan sekaligus menjadi dasar bagi sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sila keempat dan kelima pun demikian. Semuanya membentuk kesatuan yang organik dan koheren. Menurut Roland Bismarck Fernando Pasaribu, hubungan antara sila ini mencerminkan sifat Pancasila sebagai sistem yang koheren atau saling terkait, komprehensif atau mencakup seluruh aspek kehidupan, dan radikal, yaitu mendasari hingga akar pemikiran. Secara lebih mendalam, struktur filsafat Pancasila juga meliputi dimensi ontologis, manusia sebagai makhluk individu sekaligus sosial, ciptaan Tuhan yang memiliki kehendak bebas namun bertanggung jawab.
Dimensi epistemologis, cara berpikir Pancasila bersumber dari nilai-nilai lokal yang dikembangkan melalui musyawarah dan kebijaksanaan. Dimensi aksiologis, nilai-nilai moral yang diwujudkan dalam tindakan nyata seperti gotong royong, tolong-menolong, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga dimensi ini membentuk sistem yang seimbang antara spiritual, moral, dan praktis. Pancasila tidak hanya mengajarkan apa yang benar secara teoritis, tetapi juga bagaimana bertindak benar dalam kehidupan nyata. Yang ketiga ada tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam perjalanannya, penerapan Pancasila sebagai sistem filsafat menghadapi banyak tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Secara historis, setiap masa memiliki dinamika yang berbeda. Pada masa Soekarno, Pancasila menjadi dasar kerohanian negara dan semangat revolusi. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan pedoman hidup melalui penataran P4. Tetapi seringkali penerapannya bersifat formal dan kaku. Memasuki era reformasi, nilai-nilai Pancasila mulai terpinggirkan. Bahkan banyak generasi muda yang hanya menghafal sila-silanya tanpa memahami maknanya. Tantangan utama yang dihadapi antara lain masuknya ideologi asing, kapitalisme menekankan kebebasan individu dan keuntungan pribadi yang dapat memunculkan kesenjangan sosial dan mengikis semangat gotong royong, komunisme menolak kepemilikan pribadi dan berpotensi menolak kebebasan serta nilai ketuhanan. Radikalisme agama juga menjadi ancaman karena dapat memecah belah bangsa yang menjebuk ini. Dampak globalisasi dan kemajuan teknologi. Globalisasi membawa banyak nilai baru seperti liberalisme dan materialisme yang dapat menggeser nilai-nilai Pancasila. Arus informasi di media sosial seringkali menimbulkan polarisasi dan menurunkan semangat musyawarah. Kurangnya pemahaman filosofis terhadap Pancasila. Banyak orang hanya memahami Pancasila sebatas hafalan atau formalitas, bukan sebagai sistem pemikiran yang dapat menjadi pedoman menghadapi persoalan bangsa. Untuk mengatasi ini, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Langkah pertama, memperkuat pendidikan Pancasila, bukan hanya sebagai pelajaran hafalan, tetapi juga pembentukan karakter dan cara berpikir kritis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menghidupkan kembali semangat musyawarah dan gotong royong di masyarakat, terutama di era media sosial yang cenderung memecah belah. Ketiga, menyusun kebijakan publik yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Dengan langkah-langkah tersebut, Pancasila dapat tetap hidup sebagai filsafat yang membimbing arah bangsa di tengah perubahan zaman. Menuju terakhir yaitu kesimpulan, dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat adalah hasil perenungan yang mendalam yang menggali nilai-nilai budaya, agama, dan tradisi bangsa Indonesia. Ia mencerminkan pandangan hidup yang koheren, menyeluruh, dan dinamis serta mampu menjawab berbagai tantangan kehidupan modern. Struktur Pancasila yang terdiri dari 5 sila membentuk kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketuhanan menjadi dasar spiritual, kemanusiaan menjadi pedoman moral, persatuan menjadi kekuatan sosial, kerakyatan menjadi prinsip politik, dan keadilan menjadi tujuan akhir kehidupan berbangsa. Namun, agar Pancasila tetap relevan, kita harus menghidupkannya dalam tindakan nyata. Misalnya, dalam pendidikan, kebijakan, dan perilaku sosial. Pancasila bukan hanya ide yang harus dihafal, tetapi nilai yang harus dihayati dan diamalkan. Jika bangsa Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai dasar berpikir dan bertindak, maka kita tidak hanya akan kuat secara politik dan ekonomi, tetapi juga berkarakter, beradab, dan bermartabat. Sebagai penutup dari saya, mari kita ingat kembali bahwa Pancasila bukan peninggalan masa lalu, melainkan kompas moral bangsa Indonesia di masa kini dan di masa depan. Ia menuntun kita untuk hidup seimbang antara spiritualitas dan rasionalitas, antara kebebasan dan tanggung jawab, serta antara hak dan kewajiban. Dengan memahami Pancasila secara filosofis, kita bisa menempatkan diri bukan hanya sebagai warga negara yang patuh, tetapi juga sebagai manusia Indonesia sejati yang berpikir, merasa, dan bertindak
berdasarkan nilai-nilai luhur bangsanya sendiri. Itu saja dari saya, Muhammad Fikri Al-Hakimi. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Maaf bila ada salah dan kurang kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.